and you can watch again ya about our topic for today ya. Edwin? Oke, nanti Miss Irna akan record, jadi nanti bisa Miss Irna kirimkan linknya dan tonton lagi ya nak untuk topik kita hari ini. Oke, iya. Jadi topik kita adalah kebutuhan tersier. What is that? Apa itu Miss? What's the meaning of the tertiary needs? Okay, before we start, Miss Irna want to ask my student about our last topic ya. Itu primary needs and then the secondary needs. Jadi Miss akan bertanya tentang kebutuhan pokok, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Oke, coba dulu tell to Miss ya. Si Cecia. Yes, Miss. What's the meaning of the primary needs? Apa pengertian dari kebutuhan primer? I know, Miss. Do you know, Cecia? Okay, Cecia ya, you forget or you don't know, I don't know. So later, I don't want like this again ya. If Miss Irna asks, you should know, harus tahu ya. Please read your book at home. Okay, coba si Kelin. What's the meaning of the primary needs? What mean? Pengertian dari kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. I'm already forgot, Miss. Why you forget? It mean you didn't read your book at home ya. Nggak baca buku di rumah. Kadang baca, Miss, tapi kadang enggak. Later you should read your book at home. Oke, coba si Ella. Ella, what's the meaning of the primary needs? Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda, Miss. Yes, good job. Okay, please mention some of sample of that. Sebutkan contohnya, nak. Makan, makanan. What, Miss? Sebutkan contoh dari kebutuhan primer. Oh, kebutuhan primer. Contohnya apa? Tas sekolah. Tas sekolah kebutuhan primer. Alat sekolah. Alat sekolah kebutuhan primer. Edwin dulu, Edwin. Miss. Oke, Edwin, coba sebutkan contoh dari kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Makanan. Makanan. Rumah atau tempat tinggal. Dan sandang, Miss. Dan sandang atau Papan. pakan atau Kayan. Oke, good job ya Edwin. Oke, next. Coba si Rebecca. Rebecca, unmute please. Wait ya, take turn ya nak, gantian. Oke, Rebecca. What's the meaning of the secondary needs? Kebutuhan sekunder, apa pengertiannya nak? Ini, Miss. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat ditunda. Oke, kebutuhan yang dapat ditunda. Good job. Coba sebutkan contohnya si Jeremia. Yuk, Jeremia sebutkan contoh dari kebutuhan sekunder.
Jadi dalam programmu. Oh, ya, berdiri yang mana? Atau sama berapa nomor? Ini kamu tadi. Ini sudah ditutup. Kebutuhan itu sekunder, Miss. Tertarik yang mana itu langsung order. Ini tidak salah lagi. What? Terus kenapa? Kenapa dia? Gue pikir ini mah. Kemarin lah, dari atau gue pikir langsung. Mana satu itu, mana satu? Oke, coba si Putri Ayla, kebutuhan sekunder. Perlengkapan rumah, perlengkapan kantor, dan perlengkapan sekolah, Miss. Ya, good job ya, perlengkapan rumah, ya alat sekolah dan alat kantor merupakan kebutuhan sekunder. Oke ya. Oke, good job. Nah, Miss Yuna want to remind my students, start today, mulai hari ini, please observe all the things at home. Amati semua benda-benda yang ada di dalam rumah anak-anak. Kemudian minggu depan Miss Yuna akan buat latihan secara dari Zoom, ya. Kira-kira apa saja benda-benda yang termasuk kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jadi Miss mau anak-anak kerjakan itu di minggu depan. Untuk minggu ini, satu minggu ini, you observe all the things at home. Amati semua benda-benda yang ada di rumah. Oke, understand? Understand, Miss. Iya. I really understand, Miss. Ya, Fidela? Understand ya, Nak? Oke, kebutuhan tersier. Kita masuk kebutuhan tersier atau the tertiary needs. Ya. Tertiary needs atau kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang pemenuhannya atau yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder dipenuhi. Ingat, sebelum ada kebutuhan tersier, anak-anak dan semua orang harus memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ya, jadi pengertian dari kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekundernya dipenuhi. Ya, jadi anak-anak, if you already be adult, nanti setelah dewasa, ya sudah bekerja dan sudah bisa memiliki penghasilan sendiri, penuhi dulu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, baru kalau ada lebih uangnya, ya lebih penghasilannya, anak-anak bisa memenuhi kebutuhan tersier. Apa saja contohnya, Miss? Kendaraan pribadi dan perhiasan, ya, kendaraan pribadi dan perhiasan. Oke, kendaraan pribadi. Contoh dari kendaraan pribadi itu ada apa saja, Nak? Coba dulu si Alpha, tell to Miss dulu. Tell to Miss, ya, the kinds of the private vehicles. Sebutkan contoh dari kendaraan pribadi yang Alpha ketahui, Nak. Mobil. Tadi? Kereta. Iya, car and motorcycle, ya. Car and motorcycle. Please try to speak English ya, Amadeo. Oke? Oke, Miss. Iya, oke ya. Nah, kendaraan pribadi or private vehicles ya. Jadi seperti sepeda motor dan seperti mobil ya, motorcycle and the car. Miss, why ya, Miss? Why car and motorcycle include in the tertiary needs, termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Kan Miss, kalau nggak ada motor, Mama nggak bisa pergi kerja. Atau Papa nggak bisa pergi kerja, Miss, kalau nggak ada mobil. Ya kan? Pernah nggak anak-anak nanya seperti itu? Ya, Mama mau pergi kerja naik ini, Miss. Ya, Mama, my mommy go to market, pergi ke pasar, buy motorcycle. And then my daddy go to work, ya, buy the car. Pakai mobil, Miss, pergi kerja.
Kenapa ini termasuk kebutuhan tersier? Iya, kita akan jelaskan ya. Yang pertama, car and motorcycle, mobil dan sepeda motor, ya, their price are so expensive, sangat mahal harganya nak, mahal ya. Bahkan ada orang yang supaya punya motor dan mobil ya kredit karena mahal, dicicil pembayarannya karena mahal ya. Nah, motorcycle and the car ya termasuk ke dalam barang mewah ya. They are in the luxury things ya. Jadi mereka itu termasuk ke dalam barang-barang mewah. Oke. Banyak orang tidak memiliki kendaraan pribadi ya. Some of people ya, they don't have their private vehicles. Jadi mereka nggak punya kendaraan pribadi. For example, Miss Irna ya. Miss Irna sampelnya Miss Irna doesn't have motorcycle and the car ya. Misal nih Miss Irna nggak punya mobil dan nggak punya motorcycle atau nggak punya motor. But Miss Irna still can go to the school, masih bisa pergi ke sekolah by Grab car or Grab, Gojek, angkot ya, masih bisa Miss-nya naik angkot atau masih bisa pesan Gojek. Ya kan? Tidak harus Miss Irna punya motor dan mobil baru bisa pergi kerja. Ya, jadi itu mengapa ya the private vehicles include in the tertiary needs, termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Until here any questions? Miss. Iya, sudah terjawab pertanyaannya? Oke ya, sudah terjawab pertanyaan anak-anak, Miss? Sudah, Miss. Iya, sudah ya. Jadi itu mengapa kendaraan pribadi yang selalu mama papa pakai untuk pergi kemanapun termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Karena kalau mobil dan sepeda motor tidak ada di rumah pun, ya semua orang masih bisa pergi dengan kendaraan umum. Ya masih banyak kendaraan umum di luar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perhiasan. Ya, perhiasan or in English jewelry. Oke, Miss, ini lagi perhiasan. Ya, mengapa termasuk ke dalam kebutuhan tersier? Sedangkan mama aja Miss kalau pergi undangan, emasnya rame Miss. Ya, belum lagi kalungnya. Ya, itu kan termasuk kebutuhan Miss. Iya, benar, termasuk ke dalam kebutuhan. Ya, perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang terbuat dari emas. Kenapa? Ada yang tahu kenapa harus emas? Who knows? Ya, Miss. Iya, siapa itu? Who is that, Nak? Who are you? Miss. Fidela. Iya, kenapa harus emas, Fidela? Yang termasuk ke dalam kebutuhan tersier? Can you repeat the question, Miss? Iya. Oke. Mengapa perhiasan dalam bentuk emas termasuk ke dalam kebutuhan tersier? Coba Fidela, if you can explain to your friend, please explain. Because Yes. karena perhiasan yang terbuat dari emas termasuk barang yang mewah sekali dan harganya itu sangat mahal. Iya, oke, good job ya. Iya, Nak. Jadi emas ya, the price of gold ya, it's so expensive, mahal sekali ya. Sekarang saja nowadays ya, gold price is about 900,000, 900.000 each gram ya Nak. Per gramnya 900.000. 1 gram itu bukan besar, kecil sekali ya. Jadi harga emas saja sudah 900.000.
Oke, nah itulah mengapa perhiasan dalam bentuk emas ya termasuk ke dalam kebutuhan tersier karena harganya yang mahal dan ia termasuk ke dalam barang-barang mewah ya, karena yang bisa beli emas hanya orang-orang yang punya penghasilan atau uang lebih karena mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder. Namun mereka masih punya extra money ya, uang lebih untuk membeli kebutuhan tersier. Oke, sampai di sini any question? No, Miss. Miss. Oke, nah and then biasanya Miss Edwin have question. ya coba Edwin ya. Miss, sebenarnya waktu kecil aku baru tahu sebenarnya aku nenek saya adalah sumber cincin untukku. Cincin, you have a ring? Do you have a ring? My grandpa or grandfather buy to me. Okay, your granny and your grandpa bought for you, membelikan untuk kamu. Ya, the gold ring. Iya, oke ya. Banyak seperti itu kakek neneknya membelikan emas untuk cucunya, tapi ada juga yang tidak. Ya, oke. Nah biasanya emas ini perhiasan dalam bentuk emas itu dibeli untuk memperindah penampilan. Coba siapa yang pernah lihat mamanya? Kalau mamanya ada emas, coba mamanya pakai emas ketika misal undangan nih, undangan pesta. Ya, biasanya kalau undangan pesta, mama-mama ya emas yang ada di dalam laci-laci kamar itu semua dipakai. Ya coba pernah nggak lihat mamanya pakai emas ketika pesta? Miss. Iya. Iya, Nak. Excuse me, Miss. Ya, oke, wait ya. Miss Yana will mute dulu. If you want to ask something and say something, please raise hand. Use feature raise hand. Okay, no one. Just now many students want to say something. Iya, coba Ayla dulu. Ayla, mana Ayla? Unmute please. Miss, sebenarnya kalau ke undangan nggak perlu pakai emas ya, Miss? Iya, nggak perlu pakai emas, cukup pakai baju, ya rapi, wangi, ya sudah. Tapi kalau misalnya mau pakai emas, boleh ya. Dan tidak mencolok supaya tidak mengundang kejahatan. Oke, nah biasanya apa tujuan mama memakai emas ketika pergi undangan? Supaya terlihat cantik, ya menambah kecantikan dari penampilan. Misalnya nih mamanya udah pakai kebaya, mau pergi undangan, ya ditengok nanti teman-temannya melihat mamanya lebih cantik memakai emas seperti itu. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan supaya bisa bertahan hidup, hanya memperindah penampilan ya. Oke, selanjutnya. Nah, hanya sedikit orang yang dapat memenuhi kebutuhan membeli emas ya. Kebutuhan membeli emas hanya sedikit orang saja. Jadi hanya orang yang punya extra money can buy the gold. Ya, jadi manusia pun kalau tidak punya emas masih bisa bertahan hidup, Nak. Tetapi kalau tidak punya beras di rumah, iya, tidak bisa bertahan hidup manusia, ya, tidak bisa. Cannot. Hanya manusia apabila tidak punya emas masih bisa bertahan hidup. Ingat ya, Nak. Oke, nah tapi Miss, I don't have much money. Saya nggak punya uang banyak, but ya sometimes I want if someone look at me, ya. Ketika seseorang melihat saya pun mau lah Miss terlihat cantik, ya kan? Tapi nggak ada emas, Miss. You can buy the imitation. Bisa beli yang imitasi, kan banyak aksesoris di luar seperti kalung, ya, gelang, kemudian cincin, and many more. Dan masih banyak lain aksesoris yang bukan emas yang untuk memperindah penampilan, ya. Oke, until here, understand kids? Understand, Miss? Miss, really? Iya, Miss. oke. Good
job, Miss, Nak. karena sebenarnya dari apapun ini saya beli itu sudah cukup saja, Miss. Iya, oke, iya. Iya, Nak. Jadi itu ya, kalau misalnya memang mau memperindah diri, ya, tidak perlu beli emas supaya kelihatan cantik. Ya, inner beauty yang paling penting. Oke, inner beauty ya. Apa itu inner beauty? Kebaikan dari hati kita, jadi bisa memancarkan keindahan keluar. Ya, jadi inilah topik kita for today. Ya, kids. I think enough for today. If you don't have the questions, Miss Irna will end this session and don't forget to observe all the things at home. Jangan lupa diamati benda-benda di rumah. Oke? Oke, Miss. Oke, Miss. Semangat. Oke, Miss. Bye. Bye, Bye. 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 Bye, everyone. Bye.